warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Junianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi A semester 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan membacakan ayat dari surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minunal haqqo. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh berapa derajat ketinggian di sisi Tuhan dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Quran Surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 tentang ciri-ciri orang yang beriman sebenarnya meliputi: yang pertama, memiliki rasa gemetar hati kepada Allah. Allah berfirman yang bunyinya Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetar hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Hanya orang-orang yang berimanlah yang jika disebutkan nama Allah gemetar hatinya, ada rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya justru adalah sebagai bentuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ia berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat, ia pun segera teringat Allah dan takut melaksanakannya. Ada sebuah cerita, ia seperti Nabi Yusuf dan orang-orang beriman lainnya yang gemetar hatinya manakala digoda lawan jenis atau bercanda dengan yang bukan mahramnya. Gemetar yang menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Ia lebih baik ditusuk besi tajam daripada bersentuhan dengan yang bukan istrinya. Ia pun lebih baik sendirian atau malah dengan keluarganya daripada yang bukan mahramnya, yang hanya mendatangkan dosa demi dosa dari tiap huruf, kata dan kalimat, dari tiap canda dan tawanya, dari tiap kerlingan mata serta gerak tubuhnya. Padahal ada tempat yang sah, halal, barokah, yakni keluarganya. Mereka yang beriman yang sebenarnya akan gemetaran lagi takut dengan pengawasan Tuhannya. Itulah salah satu golongan yang dijaminkan terlindung pada hari kiamat saat tidak ada perlindungan dari Allah, yakni pemuda atau pemudi yang ketika diajak bermaksiat, ia mengucap, "Saya takut kepada Allah." Yang kedua, bertambah imannya jika dibacakan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada lanjutan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca, baik oleh dirinya ataupun orang lain. Karena itu, bagi orang beriman menjadi makmum, berdiri di belakang imam sholat. Imam membaca ayat yang sekiranya panjang-panjang, itu adalah hak iman.
Dan orang yang beriman akan senang saja, sebab yaitu tadi apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. Demikian pula kalau ada alim mengaji ayat-ayat Allah, ia akan senang mendengarnya. Menguraikan Al-Quran dan As-Sunnah, ia akan bertambah mendengarkannya. Yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam lanjutan ayat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yang artinya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Orang-orang yang beriman akan menyadarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada benda, gunung, cincin, keris, atau yang lainnya. Karena yang beriman itu yakin bahwa tidak akan terwujud suatu hal kecil atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Dan jika Allah tidak berkehendak, ia tidak akan terjadi. Selanjutnya, mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada lanjutan ayat, alladzina yuqimunas sholat, yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Quran Surat Al-Anfal ayat 3. Yang keempat, mendirikan sholat adalah bukti keimanan seseorang. Di samping karena memang sholat adalah tiang agama, kalau ia menegakkan sholatnya sama dengan ia menegakkan agamanya. Sebaliknya, manakala ia meruntuhkannya, tidak memperhatikannya, mengabaikannya, sama juga dengan meruntuhkannya, tidak memperhatikannya, dan mengabaikan agamanya sendiri. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam sabdanya, yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan, maka ia tidak telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang merobohkannya berarti ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kelima, gemar berinfak di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada lanjutan ayat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya dan mereka yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 3. Maka seseorang dikatakan beriman kepada Allah adalah ketika ia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Pada ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan lagi bagi siapa yang dikehendakinya, dan siapa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, yang artinya, wahai anak Adam, bersodakolah, niscaya aku memberikan rezeki kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah 5 sifat, ciri atau karakteristik dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Jika kita memiliki sifat iman seperti itu, maka ayat menegaskan, ulaika humul mu'minunal haq. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 4. Semoga kita tergolong orang-orang yang memiliki sifat-sifat orang-orang yang beriman dengan sebenarnya, sebagaimana ayat-ayat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian sedikit penjelasan atau tafsir dari Surat Al-Anfal ayat 2-4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kata-kata baik datangnya dari